kerap kali dianggap bahwasanya perempuan itu tidak layak menjadi pemimpin karena terlalu membawa perasaan dan lain sebagainya. Ruang aman dan ruang kesetaraan itu belum ada dan belum kita rasakan dari perempuan. Kita buktikan kepada halayak ramai, kita buktikan ke masyarakat bahwa hari ini perempuan dan laki-laki itu bisa jalan bersama dan progres bersama. Tunjukkan taring-taring kita di luar sana, tunjukkan bahwasanya perempuan memang layak untuk dihargai dan dihormati. Mantap sekali. Kepemimpinan perempuan adalah cerminan bahwa kelembutan itu bukan kelemahan dan kepekaan itu bisa menjadi kekuatan. Hai Sobat Ronggo, memulai dengan episode kita hari ini bersama Cikita, cerita kita dengan saya Kiki yang akan menemani Sobat Ronggo untuk beberapa menit ke depan. Nah, di Cikita kali ini kita akan bersama membahas seputar pengalaman yang menarik dan juga informatif, serta bisa memberikan motivasi untuk Sobat Ronggo semua. Nah, pada episode kali ini kita membahas tema terkait perempuan di garis depan, menjimbangkan peran, serta menginspirasi perubahan. Wah, ini adalah salah satu tema yang menarik dan kali ini kita kedatangan bintang tamu. Langsung saja kita sambut Presiden Mahasiswa dengan Kak Aftonia Nurina Diva. Halo. Halo. Nah, baik, ini sangat cantik sekali narasumber kita kali ini. Boleh dikenalkan nama panggilannya siapa, Mbak? Diva. Diva, baik Mbak Diva. Mungkin bisa perkenalan secara singkat kepada Sobat Ronggo di luaran sana, bisa dengan menyapa halo ataupun yang lain sebagainya. Oke, panggilannya Sobat Ronggo ya Pak ya? Betul Oke. sekali dengan Sobat Ronggo. Halo Sobat Ronggo, perkenalkan nama saya Aftonia Nurina Diva, biasa disapa Diva. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2022 di Uniro. Tahun ini saya dipercaya untuk menjadi Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Uniro periode 2025, sekaligus saya di tahun ini masih menjabat menjadi Duta Genre atau Duta Generasi Berencana Pak Kiki, Kabupaten Tuban dan juga Provinsi Jawa Timur. Yang insya Allah Kabupaten Tuban purnanya di bulan September, kalau Provinsi Jawa Timur purnanya di bulan Juni. Ini oke, baik sekali. Jadi profil secara singkatnya juga cukup mengesankan ya, ternyata tidak aktif di internal tapi juga eksternal. Nah, kebetulan saat ini menjabat sebagai presiden mahasiswa ya, berarti Betul. ketuanya gitu kan, Iya. presidennya. Oke, baik. Nah, karena kan pada kesempatan kali ini, di tahun ini kan presiden mahasiswanya dengan Mbak Nadifa atau seorang perempuan, woman leader gitu kan. Nah, saya ingin nanya nih Mbak, kebetulan karena Mbaknya sebagai presma, apa sih yang membedakan gaya kepemimpinan perempuan dan laki-laki itu? Saya ingin tahu dari sudut pandang seorang perempuan. Oke, Pak Kiki, begini. Kalau menurut saya pribadi, karena saya juga merasakan bahwasanya kerap kali kita sebagai perempuan dianggap bersifat emosional, sedangkan laki-laki itu bersifat rasional. Sehingga dari sini kerap kali dianggap bahwasanya perempuan itu tidak layak menjadi pemimpin karena terlalu membawa perasaan dan lain sebagainya. Dan ini menjadi salah satu tantangan sekaligus hal yang menarik untuk saya buktikan bahwasanya perempuan itu juga bisa menjadi perempuan yang tegas, menjadi pemimpin yang tegas, yang adil, dan bisa menyikapi semua dengan cepat, layaknya juga laki-laki. Kadang karena ketika saya mengutarakan bahwasanya saya sekarang menjadi presma, ada beberapa orang yang menganggap bahwasanya emang iya Presma Uniro itu perempuan. Dan dari situ saya berusaha untuk membuktikan bahwasanya gaya kepemimpinan antara perempuan dan laki-laki itu tidak jauh berbeda. Malah saya merasa bangga karena gaya kepemimpinan perempuan yang kerap kali katanya emosional itu menurut saya lebih cocok
ke kata humanistik dan empatik. Karena kenapa? Karena berdasarkan pengalaman sosial kita yang lebih suka berkomunikasi secara terbuka, komunikasi dua arah, itu yang nantinya membuat organisasi kita bisa lebih partisipatif dan juga membuat kita bisa merangkul satu sama lain. Karena kalau biasanya Pak Kiki, kalau laki-laki itu kan cenderung orangnya kaku dan tidak bisa se-welcome perempuan. Nah, karena saya perempuan, saya bisa membanggakan bahwasanya karena komunikasi dua arah, komunikasi yang terbuka, itu membuat BEM tahun ini satu sama lain memiliki rasa kepemilikan. Sehingga ketika kita mau melaksanakan program kerja dan lain sebagainya, kita bisa benar-benar kontribusi semua dengan suasana yang damai, tenang, karena kita semua memiliki rasa kekeluargaan, begitu. Oke, baik. Jadi itu sudut pandang dari segi perempuan ya. Betul. Nah, kebetulan juga gini, karena sekarang Presmanya seorang perempuan, bagaimana sih langkah konkret yang dilakukan untuk menciptakan ruang aman untuk setara bagi perempuan sebagai pemimpin gitu. Jadi perempuan sebagai pemimpin itu bagaimana sih menciptakan ruang amannya? Karena kita ketahui ya, pastinya walaupun secara bagaimanapun seorang perempuan itu ada rasa ingin untuk dilindunginya gitu kan secara manusiawinya. Nah, saya ingin tahu gimana sih pendapatannya dari seorang Presma yang saat ini menjabat dari seorang perempuan. Kalau menurut saya pribadi Pak Kiki, langkah konkret yang harus kita lakukan yang pertama adalah tetap menyadari dan mengakui bahwasanya ruang aman dan ruang kesetaraan itu belum ada dan belum kita rasakan dari perempuan. Karena seperti yang kita tahu, kerap kali perempuan yang menunjukkan taring-taringnya, perempuan yang berani untuk bersuara, perempuan yang berani untuk menunjukkan bahwa dirinya memiliki potensi, kerap kali dikucilkan, dianggap remeh, bahkan tidak jarang kita yang berani bersuara pun itu masih merasakan pelecehan secara verbal maupun non-verbal, apalagi teman-teman kita perempuan yang tidak berani bersuara. Pertama, ketika kita sudah menyadari dan mengakui itu, tentunya langkah kedua yang akan kita lakukan adalah kita berani bersikap. Ketika kesadaran dan rasa ingin tahu kita gimana sih caranya kita untuk menyikapi hal-hal tersebut, kita harus berani bersikap. Dan yang saya lakukan di BEM adalah tentunya dengan membuat semua ruang diskusi, forum-forum apapun dengan pembagian secara adil, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga ruang berbicara, ruang kita untuk eksplor diri, semuanya itu bisa mendapatkan haknya masing-masing. Selain itu, saya juga berusaha untuk terus mengingatkan teman-teman agar ketika kita dalam kegiatan maupun diskusi tidak ada candaan seksis atau diskriminasi gender sehingga mengecilkan baik itu perempuan maupun laki-laki. Karena kerap kali kita ketahui bahwasanya ada beberapa dari teman-teman kita yang senang untuk bercanda namun caranya bercanda itu berlebihan sehingga tanpa sadar itu bisa membuat seseorang merasa direndahkan, dikecilkan. Nah, dengan upaya saya itu saya berharap teman-teman menyadari bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama. Antara laki-laki dan perempuan itu berhak untuk bersuara, untuk mengembangkan potensinya, untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, untuk menjadi pemimpin dan tentunya berhak untuk mendapatkan kebebasan dalam segi pelecehan, kekerasan dan lain sebagainya. Selain itu, sebenarnya saya ingin menginisiasi suatu program yaitu ibaratnya kayak merangkul teman-teman perempuan agar kita bisa mempunyai forum untuk berkembang bersama. Baik itu nanti forum itu kita belajar public speaking, kita belajar untuk bisa membuat buket bunga atau lain sebagainya sehingga nantinya ketika kita membuktikan bahwa kita juga punya komunitas yang di dalamnya itu kita belajar bareng dan nantinya kita bisa berkembang bareng. Dari harapan ini saya berharap suatu hari saya bisa benar-benar mendirikan suatu komunitas yang nantinya terdiri dari teman-teman perempuan yang memang ingin belajar dan berkembang bersama. Sehingga kita buktikan kepada halayak ramai, kita buktikan ke masyarakat bahwa hari ini perempuan dan laki-laki itu bisa jalan bersama dan progres bersama, begitu. Oke, begitu ya. Jadi saya sedikit ingin bertanya lagi. Ini kan tadi
sebagai presiden mahasiswa juga mengatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan punya hak yang sama. Nah, kalau kita menyinggung sedikit di luaran sana begitu ya. Jadi semisal nih kita ambil kasus gitu kan. Mungkin pertanyaannya juga sepele tapi kayaknya ini juga perlu dipertegas gitu kan. Nah, ketika kita naik transportasi umum ya, contohnya naik transportasi umum. Kita udah mengantri. Ada laki-laki duduk, set. Terus setelah itu penuh, tiba-tiba perempuan datang. Nah, laki-laki itu disuruh ngalah gitu kayak Mas kan laki-laki berdiri dong gak sen ini perempuan. Tapi kondisinya dalam sehat walafiat ya, cuman kayak di situ dia berarti kan mempermainkan gender gitu kan. Ketika kasus yang seperti itu, apakah itu juga disebut dengan kesetaraan gender atau tidak itu? Nah, Oke. cuman saya ingin tahu dari pandangannya aja, karena kan kalau dari sisi lain, wah perempuan ini harus punya kesetaraan gender juga dengan laki-laki. Tapi Iya, ketika kasus yang seperti itu, kenapa kok berbeda? iya Nah, benar. gitu. Benar banget Pak Kiki. Hari ini tuh sebenarnya kita dihadapkan permasalahan bahwasanya masih ada perempuan Mm-mm. yang menganggap bahwa dirinya itu memang benar-benar nomor dua dari laki-laki. Hmm. Nomor satu itu masih laki-laki. Sehingga terkadang ketika teman-teman perempuan yang sadar bahwa kita merasakan ketimpangan itu, kita akhirnya merasa bahwa ya memang ada beberapa perempuan yang merendahkan dirinya sendiri, merasa bahwa ya memang ya sudah si laki-laki aja kayak gitu. Nah, mungkin itu juga terjadi pada perumpamaan Pak Kiki tadi karena merasa lah saya perempuan saya yang lebih berhak duduk. Padahal kalau menurut saya pribadi, ketika kita perempuan itu sehat, tidak dalam keadaan hamil, sakit atau yang lain sebagainya, maka tidak masalah untuk kita berdiri terlebih dahulu dan menunggu teman-teman diangkut itu yang turun. Karena kadang kalau saya mengamati sesimpel begini Pak Kiki, di organisasi itu kan tentu ketika kegiatan ada yang jadi MC, moderator, doa dan lain sebagainya. Itu saya mengalami beberapa kali, bukan hanya di BEM tapi di organisasi yang lain juga. Ketika saya menunjuk seorang perempuan untuk misal menjadi moderator, itu kerap kali dilimpahkan kepada yang laki-laki. Merasa bahwa aku nggak bisa ngomong, aku merasa kalau dia lebih cocok. Padahal tanpa kita sadar kita sudah menyia-nyiakan peluang untuk membuktikan bahwasanya ini loh waktunya perempuan untuk tampil di depan. Nah, hal itu yang sebenarnya sampai hari ini masih menjadi permasalahan bahwa ya gimana kita bisa mewujudkan kesetaraan kalau beberapa perempuan itu masih mengandalkan temannya laki-laki untuk menjadi yang paling depan begitu. Oke, dengan kasus seperti itu, kira-kira apa sih program utama untuk menyelesaikan solusi dengan permasalahan yang disebutkan tadi? Iya, kalau di BEM sendiri itu alhamdulillahnya ketika pertama kali sempat ada kayak gitu, saya menyampaikan bahwasanya ya kalau kita memberikan ruang ini terus kepada laki-laki, terus kapan kita mau belajar untuk ngomong di depan umum? Saya bilang kayak gitu. Karena menurut saya nggak apa-apa banget kalau kita keliru, karena kesalahan itu juga bagian dari pembelajaran. Dan kalau kita nggak berani mencoba, maka sampai suatu hari, sampai nanti pun kita tidak akan tahu kapan kita akan berhasil karena kita nggak berani mencoba. Alhamdulillahnya ketika setiap saya menyampaikan bahwasanya ini adalah ruang untuk bisa kamu ambil, itu teman-teman mau untuk belajar. Kayak contohnya, misal kita kegiatannya di hari Sabtu, terus pembentukannya kan pasti paling nggak 2 minggu sebelumnya. Kalau memang dari teman-teman perempuan merasa saya nggak bisa dan sebagainya, saya menginisiasi untuk kalau nggak bisa kita bisa gladi bersih, kita bisa latihan kayak gitu. Dan alhamdulillahnya setiap saya mengupayakan untuk belajar bareng, akhirnya teman-teman berani untuk ya sudahlah nggak apa-apa aku aja, biar aku yang mencoba. Karena menurut saya pribadi, soft skill kayak public speaking, problem solving dan lain sebagainya itu penting banget untuk kita ajarkan ke teman-teman ya Pak. Karena ketika kita hanya mengandalkan tenaga kita di organisasi ya tidak bisa. Kadang kita memang perlu skill untuk ngomong di depan umum, skill untuk basa-basi ketika bertemu dengan orang baru dan lain sebagainya. Dan itu perlu banget untuk dilatih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah kebijakan saat ini itu cukup berpihak pada perempuan yang ingin berkarya dan memimpin? Jika belum, apa sih yang perlu diperjuangkan kayak gitu? Oke, sebenarnya kalau berpihak itu alhamdulillahnya sudah cukup berpihak. Kayak
Kita lihat di Uniro ini saja, saat ini yang menjadi pemimpin di organisasi BEM dan DPM itu ada saya bersama Kak Dina yang sama-sama perempuan. Ini membuktikan bahwa ya perempuan itu juga berhak untuk menjadi pemimpin. Berarti ini kebijakannya kan juga sudah berpihak pada perempuan. Contoh lagi, kita mengamati bahwasanya 2 periode ini kita dipimpin oleh gubernur perempuan ya Pak, Ibu Hovifah. Ini membuktikan bahwa sebenarnya ruang-ruang untuk perempuan berkembang, perempuan berkarya dan bermimpi menjadi pemimpin itu sebenarnya sudah ada. Tinggal gimana cara kita untuk memanfaatkan itu dan mengambil peluang itu. Namun masih ada beberapa kesenjangan seperti kita lihat para pekerja perempuan yang biasanya mengajukan cuti ketika hamil atau mau melahirkan. Kerap kali para teman-teman perempuan kita yang mengajukan cuti itu malah dapat PHK atau mungkin kesenjangan upah dan lain sebagainya. Jadi masih 50-50 lah, masih ada yang memang sudah berpihak dan ada yang memang masih menomorduakan perempuan daripada laki-laki begitu. Oke, berarti memang seorang perempuan sebenarnya bisa memimpin ya, cuman kembali lagi ke individunya bagaimana dia bisa menempatkan posisinya Iya ya, betul. seperti itu ya. Nah, kemudian tentang seorang perempuan yang menyeimbangkan perannya, terutama sebagai pemimpin namun tidak menghilangkan jati dirinya sebagai perempuan itu bagaimana? Iya, oke ini menarik banget ya Pak Kiki. Ketika menjadi perempuan itu sebenarnya bukan batasan, tapi malah menjadi kekuatan untuk kita untuk membuktikan bahwasanya perempuan itu istimewa. Ketika kita memiliki sisi kelembutan yang kerap kali melekat pada diri kita, dianggap bahwa perempuan itu lembut, ramah, itu akan menjadi poin plus ketika kita menjadi seorang pemimpin. Karena tentu saja dalam suatu organisasi itu nggak hanya ketegasan yang kita butuhkan, tapi juga sisi kelembutan, juga sisi gimana kita bisa empati bersama teman-teman kita, sehingga ketika teman-teman mengutarakan apapun, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, tentunya dalam menyeimbangkan peran, saya menyadari bahwa hari ini saya bukan hanya menjadi seorang Prisma, bukan hanya menjadi duta genre, bukan hanya menjadi anak, mahasiswi, atau perempuan yang sedang belajar. Tapi hari ini saya juga harus membuktikan bahwasanya banyaknya peran saya ini adalah bukti bahwa perempuan itu bisa membagi dirinya, memanage waktunya dengan baik, sehingga perempuan nantinya bisa progres dan bertumbuh bersama. Nantinya kita berharap setiap perempuan yang memiliki potensi bisa menunjukkan potensinya. Setiap perempuan yang berani bersuara itu nanti mendapatkan apa yang diharapkannya. Karena dalam penyeimbangan peran, baik di ranah rumah menjadi seorang anak, menjadi ibu rumah tangga, sedangkan di ranah publik kita harus bekerja, harus menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk kita hadapi. Kita memerlukan beberapa upaya seperti yang pertama, kita harus tahu batasan dari diri kita. Karena kalau kita berusaha menyeimbangkan peran, tapi kita tidak tahu batasan diri kita, tentunya kita yang nantinya akan oleng, Pak. Karena kita harus tahu kapan sih waktu untuk kita berhenti, untuk istirahat, untuk kembali lagi berjalan. Karena ketika kita memaksakan semuanya, tentu itu tidak akan menjadi hal yang maksimal. Kita harus menanamkan pada diri kita bahwasanya meskipun kita memiliki banyak peran, kita harus punya waktu untuk jeda, untuk memberikan rehat pada diri kita, sekaligus evaluasi selama perjalanan kita ini kurangnya di mana, kelebihannya di mana. Dan yang paling penting adalah kita tidak boleh menuntut kita untuk menjadi sempurna. Yang penting adalah gimana proses kita ini sudah kita lakukan dan lewati dengan semaksimal mungkin, begitu. Oke. Kemudian bagaimana nih kamu menjaga semangat ketika berada dalam tekanan karena ekspektasi ganda sebagai perempuan? Oke, kalau ini sampai hari ini saya masih belajar ya Pak Kiki, karena tidak menutup kemungkinan persepsi-persepsi teman-teman yang menganggap bahwa kepemimpinan perempuan itu tidak sebaik pemimpin laki-laki itu cukup membuat saya pernah down, bahkan benar-benar menguras energi dan mental saya. Tapi karena omongan-omongan itu, keraguan-keraguan itu yang malah membuat saya semangat membuktikan bahwasanya ya, saya itu perempuan dan saya bisa untuk menjadi pemimpin layaknya laki-laki. Saya pikir ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya laki-laki itu cenderung tegas dan rasional, sedangkan perempuan itu lemah dan emosional, saya kurang sepakat.
Karena hari ini kita lihat laki-laki pun pasti ada sisi emosionalnya dan itu manusiawi. Begitupun dengan perempuan. Perempuan itu bisa menjadi pemimpin yang juga tegas dan rasional. Untuk terus meningkatkan semangat saya ketika saya lagi down, tentunya yang pertama saya memiliki dan terus menggenggam erat support system saya, baik itu dari teman-teman perempuan, orang-orang dekat spesial, dan tentunya orang tua. Karena percaya tidak percaya, support system itu sangat penting dalam proses kita, Pak Kiki. Ketika saya merasa ada beberapa orang yang merendahkan saya dan saya lari ke support system saya beberapa itu, saya merasa energi saya rasanya di-charge. Akhirnya penuh lagi dan membangkitkan semangat saya. Selain harus menumbuhkan lingkungan yang suportif seperti support system kita tadi, tentunya kita harus terus upgrade diri. Karena kalau kita hanya bermodalkan berani tampil di depan tapi kita tidak berani untuk upgrade diri, kita tidak mau evaluasi diri, tentunya malah proses kita tidak akan maksimal sehingga orang yang melihat itu merasa bahwa loh kan bener yang apa saya bilang bahwasanya pemimpin perempuan itu tidak bisa. Nah, kalau kita mau terus upgrade diri, kita mau evaluasi diri, itu yang akan membuat orang-orang ibaratnya kayak kagum. Oh, ternyata bener ya, perempuan itu juga berhak untuk diberikan tempat-tempat strategis. Perempuan itu berhak untuk dikasih ruang untuk menunjukkan potensinya. Karena ketika kita hanya menyalakan semangat itu sesaat, ya proses kita tidak akan sampai huruf Z, Pak. Ibaratnya kalau dari A sampai Z ya, mungkin kita hanya akan setengah-setengah. Tapi ketika kita terus istiqomah untuk menyalakan semangat kita dengan bantuan support system, dengan terus belajar, dengan evaluasi, tentunya itu yang akan membuat proses kita bisa lebih maksimal. Sehingga ketika nanti kita tumbuh menjadi orang yang sudah lebih besar, lebih dewasa, harapannya kita bisa menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang nantinya dikenal dengan dampak positifnya, orang-orang yang bisa menginspirasi banyak orang begitu. Iya, betul sekali. Jadi saya sepakat juga dengan ketika kita lagi ada masalah itu harus butuh support system. Karena itu adalah obat termurah dari manusia daripada pergi ke psikologi. Iya bener Pak, betul Jadi banget. support system itu ibaratnya kita men-charger kamu daripada ada masalah, stres, terus ke psikologi juga mengeluarkan Iya, tambah betul. stres ya kan. Nah, saya sepakat dengan itu. Baik, sebelum kita tutup hari ini ada pertanyaan terakhir. Episode kali ini mungkin ada pesan atau motivasi untuk Sobat Ronggo di luar sana, terutama untuk generasi perempuan di masa depan. Oke. Menjadi perempuan tentunya bukan pilihan kita ya teman-teman. Kita menjadi perempuan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan menjadi perempuan itu bukanlah batasan kita untuk berjalan, untuk berproses. Malah itu akan menjadi sebuah kekuatan daripada kita. Untuk seluruh perempuan, untuk teman-teman saya yang ada di luar sana, percayalah kita adalah perempuan-perempuan hebat yang nantinya kita akan menjadi orang besar. Satu yang harus teman-teman ketahui bahwasanya perempuan adalah rahim peradaban. Dari rahim kita akan lahir generasi-generasi emas yang nantinya akan meneruskan bangsa. Maka hari ini tetap berdayalah perempuan, tetap bersinarlah perempuan, karena kalau teman-teman redup, maka generasi selanjutnya juga akan redup. Bagaimana generasi selanjutnya di Indonesia ini bergantung pada bagaimana perempuan Indonesia hari ini. Maka tunjukkan taring-taring kita di luar sana, tunjukkan bahwasanya perempuan memang layak untuk dihargai dan dihormati. Mantap sekali. Ini ibarat kata-kata dihina tidak tumbang, dicaci ngopi bang gitu ya. Baik, ini salah satu motivasi yang sangat luar biasa. Semoga Sobat Ronggo di luar sana bisa termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Dan ini dia episode terakhir pada episode kali ini. Kami harap Sobat Ronggo bisa menikmati pembahasan kita tentang topik hari ini. Dan semoga episode kali ini dapat menginspirasi, memotivasi, dan juga selalu mengambil segi positif dalam hidup serta apa yang disampaikan tadi. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.